Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Ya, kita ketemu lagi. Masih dalam pemeliharaan Tuhan kan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau mundur. Mata Tuhan seperti api yang menyala, ya. Flame of fire. Mata bicara masalah Allah mengetahui. Dan api itu kan merah warnanya. Jadi merah, mata yang merah itu tanda kemarahan. Jadi hati Tuhan murka melihat jemaat Tuhan yang semakin hari semakin tersesat. Ya, minggu lalu juga saya bahas tentang kaki Tuhan yang bicara ada penghakiman, ada hukuman, ya, ada judgment, ada punishment. Jadi berbeda. Jadi sudah ditentukan ini salah, kemudian dihukum. Lah tembaga, kaki tembaga itu adalah, tembaga itu kan keras. Jadi hukuman Tuhan itu keras. Tembaga itu tidak lembek. Jadi hukuman Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, jadi tegas. Ya, jadi seperti itu. Isabel itu simbol, ya, pemimpin-pemimpin ibadah. Isabel yang dulu itu mengurangi derajat kesetiaan jemaat kepada Allah. Ya, saya ulang. Isabel itu memprovokasi jemaat sehingga jemaat memiliki derajat kesetiaan yang semakin merosot. Kesetiaannya kepada Allah merosot. Ya, ini diawali oleh kesalahan Nikolaus. Dia memberikan peluang pelayanan yang sifatnya mungkin menurut dia pelayanan yang kontekstual begitu supaya bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian dia ada peluang kompromi. Ya, repotnya ide yang seperti itu disalahgunakan oleh para pengikut-pengikut Nikolaus. Mereka bervariasi memanfaatkan kasih karunia Allah untuk berbuat semaunya sendiri. Toh nanti Tuhan akan ampuni. Ini kan sesat. Ya, jangan lupa kasih karunia selalu diikutin dengan keadilan Tuhan. Oke, mari kita buka ke jemaat berikutnya. Itu adalah jemaat di Sardis, ya. Sardis ini sebenarnya ya wilayahnya masih di situ-situ juga, Asia Kecil itu. Di daerah pegunungan yang tinggi, ya. Terus ada puncak-puncak yang terjal yang mencuat ke atas, ya, menjulang ke atas kayak menara begitu, bukit batu yang seperti itu menjadi ibu kota kerajaan Lydia kuno. Ini sangat kuat, hampir tak tertaklukkan begitu, ya, karena di situ di samping secara kontur tanahnya menguntungkan pertahanan militer, ya, dari ancaman musuh, tetapi juga di situ sudah ada sungai mengalir yang membawa pasir emas. Jadi kerajaan Lydia kuno ini sangat kuat secara militer, secara pertahanan, dan juga secara ekonomi. Tapi ingat, sebuah kerajaan yang kuat, jumawa, sombong, membuat dia tidak waspada. Kemudian ada celah kecil, keteledoran yang dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerbu, menghancurkan, dan meluluh lantakkan. Kerajaan Lydia ini yang beribu kota di Sardis ini begitu sombong sehingga mereka terlena, kemudian melalui celah yang kecil, kesempatan yang sempit, musuh menerobos masuk dan menguasainya, menghancurkannya. Gereja Tuhan juga demikian. Gereja yang kuat secara ekonomi, jemaat yang besar, bisa jadi berbuat keteledoran. Tetapi kita ingat, bukan hanya gereja yang besar yang bisa teledor. Kemarin kita sudah bahas tentang Tiatira, jemaat yang terpencil tetapi rusak sekali, ya, merasa tidak termonitor oleh Tuhan, ya, mereka lupa bahwa Tuhan Maha melihat. Tapi saya maksudkan dalam konteks jemaat di Sardis ini bicara masalah yang seperti ini, ya. Mari kita baca di situ pasal ketiga ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Malaikat jemaat itu ya gembala lah gitu ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dan di situ ada peringatan. Bangunlah dan kuatkanlah apa, ya,
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ini Tuhan mengatakan mati, padahal kan hidup. Jemaat itu masih beribadah. Kegiatannya masih ada, masih banyak. Mereka melakukannya sepertinya ibadah itu, program-program gerejanya itu lengkap, bagus gitu secara manusia. Tapi sudut pandang Tuhan dikatakan mati atau hampir mati. Ini maksudnya begini. Awalnya itu karena gereja itu sudah kehilangan kasih yang mula-mula tadi lah. Sehingga mereka bergerak ke arah yang ekstrim yang berbeda. Ekstrim yang satu, dia bergerak sehingga dia merasa angkuh, sombong, yang merasa hebat karena gerejanya programnya banyak. Dia memandang gereja-gereja kecil, picisan, gereja yang sudah seperti bergerak kelihatannya maju, tapi justru kehilangan kasih semula. Ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua itu dia bergerak ke arah ajaran-ajaran Nikolaus, Bileam, dan Isabel. Awalnya Nikolaus terbuka kepada sesuatu yang baru, ya, alternatif, ya, mulai melunak, ya, katanya demi Injil bisa diterima, dilunakkan, jangan negor-negor dosa lah begitu. Kemudian berkembang, terus berkembang, kemudian menjadi gereja seperti ajaran Bileam, ya. Ya, kalau Bileam itu kan gereja-gereja yang bayaran, gereja-gereja yang perdukunan, gereja kelenek. Kita sudah bicara masalah seluk-beluk iblis, ya. Ini gereja-gereja yang kelenek gitu, belajar hipnotis, ya, jemaatnya sudah belajar hipnotis, belajar ilmu kebal dibiarkan, belajar ilmu-ilmu pelet dibiarkan, kayak seperti itu. Sekarang dibuka itu di internet, ya, kursus untuk melihat setan, kursus ilmu kebal, macam-macam. Ya, orang Kristen termasuk ada di situ, konsultasi ke situ. Itu namanya jemaat yang mencari seluk-beluk iblis. Ya, yang Isabel penyembahannya sudah bukan murni lagi kepada Allah, penyembahannya sudah campur-campur dengan ibadah kepada berhala. Ya, kemarin sudah saya bahas, ya. Mari kita belajar. Ada beberapa hal, ya. Di dalam setiap jemaat selalu ada kelompok sisa. Kelompok sisa itu kelompok yang masih bertahan kepada kebenaran Injil. Orang yang memiliki kasih semula, pikirannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kayak lagu itu loh. Menyenangkanmu, senangkanmu, ya, hanya itu kerinduanku. Itu sebenarnya ekspresi kasih yang mula-mula, hanya untuk Tuhan, motivasinya hanya untuk Tuhan, ya. Kalau kehilangan kasih semula, maksudnya mulai ada motivasi kepentingan pribadi, popularitas pribadi, kesuksesan pribadi, ya, keuntungan pribadi, apalah, keuangan, popularitas, jemaatnya banyak, ya, program gereja dibikin begitu hebat, luar biasa, sehingga menarik orang-orang untuk ke situ. Ini sebenarnya juga penyesatan, ya. Orang-orang disodorin dengan hal-hal yang mengenakkan kuping, mengenakkan daging, ya. Gereja-gereja sekarang sudah banyak yang masuk ke level itu. Tapi kita jangan masuk dalam kelompok yang seperti itu, ya. Yang kedua, gereja Sardis ini bukan hanya dicela, tapi buat Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, dia sudah mati atau hampir mati. Jadi tinggal sedikit. Jadi menurut pemandangan Tuhan, itu tidak menyenangkan. Di situ dikatakan bahwa sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Artinya apa? Itu sudah meleset dari melayani Tuhan. Ibadahnya, pekerjaannya yang sangat sibuk, sangat bervariasi itu sebenarnya motivasinya untuk menyenangkan orang, bukan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu dengan pertobatan demi pertobatan. Kalau menyenangkan orang itu menyenangkan telinga, AC-nya dingin, ya, gedungnya mewah, kursinya empuk, ngundang-ngundang artis gitu, ya. Ya, kalau artisnya bertobat, kesaksian ya bagus.
ya, tapi perlu diuji ya. Menurut pengalaman di tahun-tahun yang lalu ya, banyak yang artis sudah diundang gereja-gereja, kemudian berubah setia, meninggalkan Tuhan. Gimana itu ya? Sudah saya bahas. Kasih yang semula tadi ya, gereja di Sardis sudah mati, pekerjaannya itu, rutinitasnya, aktivitasnya, kesibukan gereja, program-programnya gereja itu sudah bercabang. Sepertinya dia melayani Tuhan, tetapi dia menggunakan cara-cara yang menyenangkan daging. Makanya dikatakan hampir mati. Hati-hati, bisa mati. Pertanyaannya adalah, salahkah gereja kuat secara ekonomi seperti kerajaan Lydia kuno? Gereja makmur tidak salah. Cuma peluang untuk meleset lebih banyak dari gereja yang sederhana. Diterapkan di dalam pribadi kita. Kita aplikasikan di dalam pribadi kita. Kalau seseorang kaya raya, dia bisa berbuat dosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Wow, banyak sekali. Kejahatan narkoba umpamanya. Orang miskin susah. Tapi orang kaya gampang itu. Kalau masalah sombong sama ya, orang kaya sombong, orang miskin yang sombong juga banyak ya. Tapi ingat, hati-hati. Gereja milik Yesus tidak boleh semau gue. Ini gereja kan miliknya Yesus. Gereja ini miliknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Jadi harus menurut perintah, firman, visi, harapan Yesus Kristus. Meleset dari itu berhala. Di belakangnya iblis. Ya, cara-caranya pun harus ngikutin Yesus. Melayani Yesus harus memberitakan pertobatan. Melayani Yesus harus memberitakan korban Yesus. Ya, pertobatan tadi ya, mengakui korban Yesus ya, disalib untuk tebus dosa kita. Kalau melayani daging, tidak menegur dosa, terus berbuat sedemikian rupa supaya orang-orang Kristen di luar sana pada berdatangan, bergadung di sini, meninggalkan gereja lokalnya yang sudah merawat dia, yang sudah membaptis dia, yang sudah menginjili dia, ya ditinggalkan, kemudian ikut kepada gereja-gereja yang menggunakan cara-cara daging tadi. Itu juga bentuk kekafiran baru. Berikut, rumah mewah kita, ya gereja mewah, saya rasa tidak perlu. Gedung gereja itu cukup daya tampungnya saja, cukup kuat supaya nggak roboh. Jadi kalau ada dana lebih, salurkan saja untuk pekerjaan Tuhan di tempat yang lain. Ada gereja-gereja yang kecil-kecil, ada tempat Tuhan pelayanan di Kalimantan, di Papua, di NTT sana yang perlu disupport. Di sana ada yayasan-yayasan yang melayani Tuhan di sana, perlu dukungan dana dari kota. Jadi kemewahan gereja nggak perlu. Ya, nanti kalau diturutin, gereja keramik tidak puas, ganti granit, nggak puas, diganti platina, nggak puas, diganti apalah, seperti itu. Grendel pintunya aja diganti emas, lampunya dibikin yang seperti apa, nggak perlu. Itu cuma mengenakkan daging, wujudnya nanti kesombongan. Hati-hati, kita, kemewahan kita adalah tubuh kita, bukan gedung gerejanya. Mewah itu harus mewah menurut pemandangan Tuhan, bukan mewah menurut ukuran manusia. Amin. Kalau ukuran manusia menyesatkan, kemewahan ukuran manusia itu menyesatkan. Tapi kemewahan ukuran Tuhan itu menghidupkan. Kemewahan itu apa? Kemewahan menurut ukuran Tuhan adalah salibkan daging, buang perbuatan-perbuatan dosa, hidup di dalam pertobatan. Pertama kali pertobatan itu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yang kedua adalah berhenti dari perilaku-perilaku dosa. Koreksi diri, koreksi diri, koreksi diri, koreksi diri. Ya, seperti itu. Hidup kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, kita harus masuk di dalam kemurnian. Ya, bersih-bersih, rajin-rajin introspeksi diri, dikacakan, dicerminkan. Hidup kita dicerminkan dengan firman Tuhan yang tertulis. Ukuran kita adalah firman Tuhan yang tertulis. Semua harus kembali kepada Alkitab. Gereja harus melayani kehendak Tuhan, jangan melayani kehendak manusia, daging manusia. Ya, kalau gereja sudah
merasa bangga, ya. Di sana ada kebanggaan, ada gengsi melayani bisnis, ya. Gereja-gereja yang tadi yang kaya, ya, jemaatnya mungkin saja banyak yang amoral. Banyak juga yang secara seks amoral, ya, perlu dikoreksi di sana. Gereja kecil juga ada, ya, tapi karena kekuatan dana itu bisa lebih banyak dosa yang dilakukan, ya, harus menyalibkan diri, ya. Berikut, salahkah kita menjadi gereja yang kuat secara ekonomi? Tidak. Salahkah kita secara pribadi menjadi orang yang kaya? Tidak. Cuma perlu waspada yang berlebih-lebih. Ya, ingat, ya, jangan sampai kita menjadi sombong, ya, karena harapan kita hanya kepada Tuhan semata-mata. Sebagai sumber solusi, sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber kekuatan kita, hanya Tuhan semata-mata. Kalau seseorang kaya raya, banyak keuangan, tentu dia mulai bercabang. Kalau sakit tidak berdoa, tapi kalau sakit dia harapannya adalah memecahkan persoalan sakitnya dengan kekuatan finansialnya. Ya, jadi hati-hati. Ya, ada bahaya. Dan orang yang mencari kekayaan itu orientasinya adalah kaya di bumi ini, itu akan ada bahaya besar yang mengancam, siap menerkam, begitu, ya. Ketamakan bisa muncul sewaktu-waktu. Ya, karena pingin berkuasa, pingin top, pingin menguasai, pingin mendominasi keadaan dunia, mendominasi bisnis. Di sana ada bahaya ketamakan. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kalau saudara dan saya bekerja, jangan sampai terobsesi sehingga mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, demi karir meninggalkan Tuhan, demi karir meninggalkan pelayanan. Jangan sampai seperti itu. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Ya, kita belajar bersyukur dengan apa yang ada. Tetap jaga hati, kita bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nikmati saja. Kalau ada kelebihan, kita berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada tubuh Kristus. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Di pelosok-pelosok, bisa juga orang-orang secara pribadi. Kita membangun gedung gereja secukupnya saja. Yang dipentingkan adalah membangun bait Allah, ya, supaya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini merasakan nyaman tinggal di rumahnya yang mewah. Rumah Roh Kudus yang mewah itu adalah ketika kita bertobat, ya, karakternya berubah menjadi semakin lebih baik. Temperamen buruknya, emosi-emosi negatifnya dibuang semua, itu nggak ada gunanya. Itu semua cuma semu, sia-sia. Seperti itu, ya. Nikmatilah hidup ini dengan bersyukur. Kalau ada orang Kristen tidak bersyukur atau bersungut-sungut, itu tandanya dia sakit rohani, tandanya ada masalah. Kalau seseorang mulai suka mencela orang lain, itu tandanya dia punya masalah. Dia sedang sakit rohani. Kalau seseorang Kristen itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu tandanya dia sedang bermasalah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Jadi itu cuma jebakan iblis. Kayak jemaat di zaman kuno itu, tahu-tahu meleset. Saya masuk kembali kepada jemaat yang Sardis. Ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Ya, Tuhan datang seperti pencuri itu maksudnya tiba-tiba. Kalau Yesus nanti datang yang kedua kali, tiba-tiba kita nggak tahu. Anak manusia juga tidak tahu. Itu adalah rahasia Bapa. Itu adalah kedaulatan Bapa, kedaulatan Allah. Ya, kalau diterapkan di dalam gereja atau pribadi kita, hancurnya itu tiba-tiba. Ya, kalau kita cuma membangun gereja dalam kemewahan gedung, ya nanti tiba-tiba muncul masalah di situ, ya, bisa tumbang di situ. Kalau kita cuma membangun kemewahan jasmani kita, kehebatan citra diri yang hebat, ya, membangun citra manusia yang hebat, nanti Tuhan akan hajar tiba-tiba sakit, tiba-tiba kolaps seperti itu. Jadi itu tiba-tiba.
Ya, Tuhan maunya kita kan bertobat ya. Ya, sebenarnya kolaps, sakit, penyakit itu cuma sentilan Tuhan supaya kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak ingin membinasakan. Sampai kadar tertentu Tuhan masih sabar. Tetapi kesabaran Tuhan harus pada ujungnya tetap harus ditegakkan keadilan Tuhan, yaitu hukuman tadi. Ya, punishment. Jadi ada judgment, itu penghakiman baik atau tidak baik, kemudian muncul punishment. Kalau nggak baik ya pasti ada hukumannya ya. Lukas pasal 12 ayat 15, berjaga-jagalah karena hidupmu, meskipun engkau kaya, hidupmu itu tidaklah bergantung dari kekayaanmu itu. Ya, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Jadi memang Sardis ini jemaat belum mati total menurut sudut pandang Tuhan. Masih ada sekelompok orang yang tidak mencemarkan pakaian. Pakaian itu yang menutupi ya, simbol dari hati nurani manusia. Perilaku manusia itu diawali dari hati ya. Jubah ini sebenarnya perilaku yang dilihat orang. Yang dilihat orang itu bajunya tahu, bukan hatinya. Jadi tidak cemar hati itu maksudnya perilakunya baik, tapi perilaku yang baik itu sebenarnya diawali di hati yang baik. Jadi ada sekelompok orang yang tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga kasih yang mula-mula, tetap menjaga firman Tuhan secara murni, dilakukan murni seperti yang tertulis, tapi sebagian mayoritas itu sudah meninggalkan hal yang seperti itu. Makanya dikatakan oleh Tuhan jemaat Sardis itu mati atau hampir mati. Yang menakutkan adalah yang bagian terakhir, ayat yang kelima itu, yang paling menakutkan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Di Lukas pasal 10 ayat 20, di sana dikatakan bersukacitalah kalau namamu itu terdaftar ya di surga, kan gitu ya. Kalau orang-orang yang menjaga kemurnian hidup, menjaga kemurnian pelayannya, menjaga kasih yang semula, menjaga kemurnian jiwa, menjaga terus hatinya supaya Roh Kudus kerasan, rajin bersih-bersih hati, rajin-rajin mengkoreksi perilakunya, itu dia bersukacita karena namanya terdaftar di surga. Tapi kalau yang tidak melakukan firman Tuhan dengan murni, hidup di dalam kekudusan, yang tidak menjaga hatinya untuk tetap bersih, suci, kudus, itu namanya akan dihapus. Zaman sekarang kalau komputer itu datanya di-delete, dihapus. Di dalam bahasa yang lain Alkitab dicongkel keluar, dibuang, dicampakkan begitu. Kalau orang yang tercemar pakaiannya, tidak putih lagi, tercemar perilakunya, tercemar hatinya, itu akan dicampakkan keluar. Bukan semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan itu bisa masuk kerajaan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, ya ini. Jadi kalau gereja pelayanan kita makin maju, harus semakin waspada ya. Gereja kalau sudah tanpa kasih, itu gereja yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan tidak senang. Tuhan Maha melihat. Gereja dan jemaat sudah bergeser motivasinya. Gereja tadinya itu memuja Tuhan, tetapi sekarang karena program, gembalanya banyak sibuk. Banyak program gereja yang harus dihadiri. Hubungan pribadinya dengan Tuhan berkurang. Keintimannya dengan Tuhan berkurang. Tidak lagi asyik duduk di bawah kaki Tuhan di dalam penyembahan. Karena pikirannya program-program, pergi kemana, pelayanan kemana. Jadi itu sudah bergeser. Gereja juga secara pribadi juga gitu. Ya, tujuannya orang ke gereja itu ibadah kepada Tuhan, tapi sudah meleset. Oh, aku mau ke gereja di sana karena sound systemnya hebat, indah, enak. Aku mau ke gereja sana, wah karena AC-nya dingin. Aku mau ke gereja di sana karena musiknya indah. Aku mau ke gereja di sana karena banyak orang kaya di sana. Aku mau ke gereja di sana karena gerejanya jemaatnya ribuan. Aku mau jualan. Aku mau bisnis, mengembangkan relasi bisnisku. Ini sudah meleset, saudara. Kemakmuran material membawa gereja dan pribadi umat Tuhan itu menjadi gereja yang hedonis. Awas.
Ini ancaman. Mata Tuhan selalu melihat. Dia Maha Tahu. Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Ya, manusia itu memandang muka, ya, tapi Tuhan melihat hati. Ya, ingat ini, ingat betul ya. Mata Tuhan melihat. Sardis yang begitu hebat roboh oleh karena kesombongannya. Gereja yang terlihat hebat, ya hati-hati. Celahnya adalah ketika dia tidak mau mengkoreksi dosa. Dia mulai berkompromi. Ya, kita secara pribadi, ya, ketika kita mulai berkiblat kepada yang duniawi, daging ataupun finansial, ingat bahwa kita mulai mengabaikan Tuhan hidup kita. Tuhan sebagai sumber kehidupan, Tuhan sebagai sumber berkat, Tuhan sebagai sumber pertolongan terabaikan karena kita sudah punya kekuatan perbandingan, ya, disandingkan. Jadi jemaat Sardis itu bukan hanya dicela Tuhan, dikatakan dia itu sudah hampir mati. Di sana tinggal segelintir orang yang melakukan kasih yang semula, iman yang murni, kebenaran yang murni, ketaatan yang murni kepada Tuhan, ketaatan yang murni kepada Tuhan. Tidak pamrih apa-apa, hanya melayani Tuhan, hanya ingin menyenangkan Tuhan. Selebihnya mereka itu mati. Cuma tergulung program, tapi sudah tidak dengan hati. Tapi kalau dapat PK, tapi hatinya terjaga, ya nggak apa-apa. Berbagi berkat gitu. Tapi kalau orientasinya itu dapat PK yang lebih, dapat PK yang lebih, itu cuma pekerja upahan. Ya. Tuhan tidak senang yang seperti itu. Iman versus hedonisme. Tuhan dengan kekuatan finansial itu kontra, ya. Orang Kristen yang murni dia berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, ya bergantung kepada Tuhan, sementara orang-orang yang mulai meleset dia mulai berharap dan mengandalkan kekayaannya. Hati-hati, saudara bisa tergeser. Lukas 18 ayat 8. Ketika aku datang, masih adakah iman di bumi? Ya, kalau Tuhan datang besok pagi, iman yang murni, yang memiliki kasih semula tadi ada nggak di dalam gereja Tuhan? Gugur di tengah jalan, gugur. Karena sedikit, hanya kelompok sisa yang rajin berdoa, menyembah, ya dia tidak peduli kepada omongan orang, ya tidak peduli apa, dia tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati, bukan mengharapkan imbalan, bukan pamrih dapat uang, ya. Kalau toh Tuhan tidak berikan berkat finansial pun tidak apa-apa. Kita melayani Tuhan bukan karena pengen berkat. Berkat kita yang utama adalah keselamatan, penebusan dosa. Sudah dibayar lunas, enough, cukup. Selebihnya itu asal kita bisa makan, minum, cukuplah. Nah, ini masuk kesimpulan. Gereja di Sardis perlu bertobat. Saat ini, zaman modern ini, gereja juga perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Kita perlu membersihkan pakaian kita, membersihkan hati kita. Pakaian, saya ulang lagi, ini simbol yang kelihatan oleh manusia. Kalau pakaiannya bersih, pakaian itu simbol perilaku. Kalau perilakunya bersih, menyenangkan hati Tuhan. Lebih-lebih pakaian ini menutup hati yang nggak kelihatan. Manusia melihat pakaian, tapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, waspadalah, jaga hatimu baik-baik, bersihkan, rajin-rajin mengampuni, rajin-rajin berbuat baik, rajin-rajin berbagi kasih. Segala emosi-emosi negatif, amarah, keinginan membalas dendam, itu buang-buanglah, diganti dengan mengampuni supaya Tuhan senang. Itulah kemewahan bait Allah yang rohani. Amin. Jaga hatimu, jangan sampai namamu dihapus dari buku kehidupan di surga yang kekal. Ingat, bertobatlah, mumpung Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.